بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Tabarakallahu ta'ala, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita nikmatul iman dan nikmatul Islam, merupakan kenikmatan yang harus kita senantiasa syukuri dan pelihara, karena dua nikmat tersebut adalah nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tema kita pada kesempatan kali ini adalah hakikat tawakal kepada Allah Tabarakallahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sahabat sekalian, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, memotivasi kepada kita untuk bagaimana kita kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal adalah mempunyai arti bersandar pada yang lain dalam suatu urusan tertentu. Ini adalah definisi secara bahasa bahwa tawakal artinya menyandarkan pada sesuatu. Tetapi tawakal menurut para ulama, sebagaimana Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menyampaikan bahwa tawakal adalah penyandaran hati kepada Allah Tabarakallahu ta'ala dalam peroleh kebaikan dan menghindarkan bahaya dari berbagai urusan dunia dan akhirat, dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Inilah hakikat tawakal yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Jamaah sekalian, para sahabat yang dimuliakan Allah Tabarakallahu ta'ala, tentunya kalau kita ingin bertawakal dengan tawakal yang benar, bagaimana kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran, memberikan motivasi, memberikan permisalan dengan makhluk yang ada di sekitar kita, dengan ciptaan Allah yang sering kita lihat, agar kita mudah
untuk memahami. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitanan." Rasulullah bersabda sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Umar dari riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia telah memberikan rezeki kepada burung yang berangkat di pagi hari dalam keadaan kosong dan kembali dalam keadaan kenyang. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah tabarakallahu ta'ala, maka bagaimana kemudian tawakal yang benar? Dari hadis-hadis, dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Rasulullah, dari penjelasan para ulama, ada dua rukun yang harus dilakukan. Ada dua rukun tawakal yang harus dilaksanakan sehingga tawakal itu benar. Yang pertama adalah al-akhdhu bil asbab, mengupayakan sebab-sebab. Yang kedua adalah tafwidul amri ila Allah, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhdhu bil asbab, bagaimana kemudian mengupayakan sebab-sebab sesuatu itu terjadi. Sebagai misal, kalau kita sakit, maka salah satu penyebabnya, salah satu sebab kesembuhan adalah minum obat, pergi ke dokter, minum madu dan sebagainya. Maka setelah kemudian kita melakukan upaya-upaya, melaksanakan upaya-upaya, maka kemudian kita baru tafwidul amri ila Allah, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah tabarakallahu ta'ala. Inilah dua rukun yang harus senantiasa dilakukan kita semuanya kaum muslimin agar tawakal kita benar, yaitu mengupayakan sebab-sebab al-akhdhu bil asbab, kemudian tafwidul amri ila Allah. Ketika sahabat mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu hendak pergi ke negeri Syam bersama para sahabat-sahabat yang lain, kemudian ketika negeri Syam terkena wabah taun, dan kemudian sahabat mulia Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, sebelum sahabat mulia Umar sebagai Amirul Mukminin sampai di negeri Syam, terlebih dahulu sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah menemui di sebuah tempat, maka kemudian menghabarkan bahwa negeri Syam sedang terkena wabah. Maka kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab bermusyawarah kepada sahabat-sahabat yang lainnya dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan kemudian memutuskan untuk kemudian tidak masuk ke negeri Syam. Maka kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau lari dari takdir?" Maka kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Kita lari atau kita pindah dari takdir satu ke takdir yang lainnya." Artinya sahabat mulia Umar bin Khattab dia melakukan ikhtiar al-akhdhu bil asbab, yaitu melakukan upaya, yaitu tidak masuk ke negeri kawasan yang sedang kemudian terjangkit suatu penyakit. Ini adalah ikhtiar al-akhdhu bil asbab. Baru kemudian
menyerahkan kepada Allah, urusan kepada Allah tabarakallahu ta'ala. Inilah salah satu contoh. Maka bagaimana kemudian kita melakukan ikhtiar, terutama ketika kita terkena atau terjangkit wabah. Kemudian yang terakhir, kita tutup dengan salah satu perkataan ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang tawakal kepada Allah dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau menyampaikan bahwa faman ankara asbab lam yastakim ma'ahu atawakkul walakin min tamami tawakkuli adamur rukun ilal asbab. Barang siapa yang mengingkari adanya sebab, maka tawakalnya belum lurus benar. Akan tetapi sempurnanya tawakal tidak menyadarkan pada sebab itu. Di sini nasihat yang sangat berharga dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Artinya bahwa kita tidak boleh menyadarkan sesuatu kepada sebab, bahwa yang menentukan itu adalah sebabnya. Misalnya bahwa dokternya atau kendaraannya bagus, itulah seperti kemudian menyadarkan kepada benda-benda itu. Karena semuanya adalah atas izin Allah tabarakallahu ta'ala. Demikian yang kita sampaikan pada saat kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.